kehidupan nyatanya kita sama-sama berkolaborasi dalam semua lini. Ya. Ada measure, ada fisioterapi, ada dokter umum, Ya. ada dokter spesialis. Itu kita sama-sama berkolaborasi untuk dapat hasil terbaik untuk pemain tersebut. Itu apa sih kalau yang kita dikasih semprot-semprot itu hanya penahan nyeri aja gitu? Yang disebut semprot itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Mas Triadianto ya dalam acara Ngobras ya. Ngopi bareng Mas Triadianto. Ya, hari ini episodenya warga yang bekerja keras. Wah, luar biasa. Pasti akan menginspirasi buat kita bersama. Yuk kita kenalan. Siapa? Ini dia Bang Denny Sultan. Asli orang Bekasi. Betul bro ya? betul Pak. Ya. Gimana bro? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apa nih kegiatan ini? Sekarang kegiatannya saya di klub bola, menjadi fisioterapi di klub bola dan menjadi fisioterapi di timnas Indonesia. Wah, tuh fisioterapi di Indonesia dan beliau sekarang banyak berkecimpung di PSSI. Ngopi dulu bro, ngopi. Siap. Gue udah di swab, sehat lah mudah-mudahan. Saya udah Pak, alhamdulillah. Ya udah gitu. Kemarin kan tadi mampir ke rumah orang tua, nggak enak Pak kalau kenapa-napa. Oh orang tua di mana tinggal? Kan Bekasi Pak. Oh jadi sekarang lo tinggal di? Saya di Tangerang Pak, di apartemen, dikasih apartemen di Tangerang. Wis mantap. Tinggal sama siapa bro di Tangerang? Sendiri Pak. Sendiri? Wah iseng juga tuh sendiri bro di apartemen sendirian lagi ya. Ya jadi gini, sejak kapan lo jadi fisioterapi sepak bola? Jadi fisioterapi di sepak bola itu semenjak saya lulus 2017 Pak. 2017. Ya, terus? Setelah wisuda saya dari Unhas Hasanuddin Makassar. Lo daftar dari Bekasi? Dari Bekasi Pak. Waktu itu Lo berani juga ya nyebrang pulau ya? Jarang-jarang lo bocah Bekasi Pak. Karena dulu saya emang dari kelas 2 SMA itu emang udah sempet cari tahu apa itu fisioterapi Pak. Oh lu niat banget ya? Karena memang saya pengen jadi fisioterapi pas nonton bola tuh saya pengen jadi fisioterapi di tengah lapangan. Oh gitu? Padahal saya nggak tahu itu di Tapi tengah lu lapangan. kagak doyan main bola tuh waktu zaman itu? Zaman kecil saya suka main bola tapi emang aduh kayak capek banget tuh main bola tuh. jadinya waktu itu cari tahu apa kerjaannya orang yang lari-larian di tengah lapangan. Oh yang kalau kita lihat yang Kayak ada bawa yang cedera, ada 2 orang lari ke lapangan, semprot-semprot. semprot-semprot, yaitu dokter sama fisioterapi. Bingung juga gue ya. Baru kali ini gitu gue dengar ada orang yang tiba-tiba pengen jadi fisioterapis gitu, gue heran juga ya. Karena orang kan gue lihat kan, kali Pak. tapi nggak gue bingung kan kita lihat kalau lihat di bola dia cuma kerjanya semprot-semprot doang, semprot-semprot gitu kan. Padahal dia ngapain tuh coba? Kalau ketika di lapangan kita harus tahu dia cedera apa, benturannya bagaimana, tindakan apa yang dilakukan secepat mungkin. Karena ketika itu bahwa pemain itu penting, itu kita akan susah. Kita harus kerjasama sama staf kedokteran, staf medikal lainnya dan pelatih bahwa pemain itu harus main. Nah ini resiko yang kadang-kadang kita harus dimengerti keadaannya bahwa pemain itu bisa lanjut atau enggak. Itu setiap kesebelasan tuh pasti punya ya? Di peraturan dari FIFA untuk Liga Indonesia untuk Liga 1 itu diwajibkan ada fisioterapi 1 dan dokter umum 1. Oke, jadi Liga 1 ya yang baru wajib ya, Liga 2 dan 3 belum ya. Apalagi Liga 3 seri sekian gitu ya. Doain bro ya Persipasi biar sukses bisa masuk Liga 2 terus ke Liga 1. Terus. Amin. Nah, kenapa lo ngambil tadi ya? Udah karena lo pengen senang lah ya. Memang lo niat ya di Unhas. Dulu pas saya dulu supporter Persipasi Bekasi Pak. Dulu supporter Bekasi bos. Ya. Dulu saya supporter Persipasi Bekasi dan waktu itu juga sempat aktif juga di dunia supporter Indonesia. Jadinya saya ingin mengambil fisioterapi. Pada saat itu cita-cita saya nggak muluk-muluk Pak. Saya ingin jadi fisioterapi Persipasi Bekasi. Jadi memang fisioterapi dan itu sepak bola dan itu Persipasi. Dan itu Persipasi. Gile. Kenapa? Karena itu karena sepak bola itu adalah identitas dari tempat warga sekitar Pak. Sepak bola itu adalah identitas dari kota itu sendiri. Bagaimana
ketika kita bicara sepak bola lebih jauh lagi, itu akan terbuka bahwa kota itu bagus karena sepak bolanya. Ada yang seperti itu, Pak. Nah, itu lo bro ya, lo catet tuh ya, makna orang kenapa harus punya kota tuh harus punya klub sepak bola. That's why, Pak. Ya enggak? Jadi sebenarnya harga diri dan martabat kota tuh sebetulnya bisa dilihat dari sepak bola. Betul, dan lebih jauh ketika kita bicara pariwisata dari sepak bola, banyak yang gila-gila ketika supporter datang ke stadion kita, itu akan membangkitkan UMKM setempat. Ya, itu kalau itu gue setuju itu. Setuju tuh gue. Karena roda ekonomi juga luar pasti biasa. Berjalan, Pak. Karena nggak cuma dari Liga 3, Liga 2, bahkan Liga 1 ketika supporter itu gila akan sepak bolanya, akan klubnya, pasti dia akan membela. Karena ada yang bilang sepak bola itu agamanya. Itu lebih jauh, Pak. That's why kenapa itu saya kerja dan terlibat di sepak bola Indonesia menjadi fisioterapi. Jadi pada waktu itu lo seangkatan berapa orang tuh ya? Seangkatan waktu itu 61. 61. Iya. Dan di Indonesia pada saat 2013 itu banyak ya fakultas fisioterapis yang ada di universitas-universitas gitu. Untuk pada tahun saya universitas negeri itu ada 2, Pak. Ada Universitas Hasanuddin Makassar dan Udayana Bali. Udayana. Iya. Oh. Sama-sama waktu itu kenapa lo milih nggak Bali aja? Bali kan lebih keren lah, bro. Waktu itu Universitas Hasanuddin akreditasinya B, Pak. Udayana? Di bawah B. C lah ya mungkin. Ya, waktu itu, Pak. Waktu itu ya. Dan sekarang sih alhamdulillah udah banyak fisioterapi universitas yang menjalankan S1, Pak. Oh, waktu itu lu D3? Saya S1. Oh, S1. Saya dari SMA, saya SMA 14 Bekasi. SMA 14 lah. SMA 14 Bekasi itu di Bekasi Utara, terus langsung daftar SNPTN, nembak ke Hasanuddin Makassar, dan itu undangan. Seleksi rapot, alhamdulillah, Pak. Undangan itu ya? Iya, Pak. Gila. Bukan karena pilihannya biar dapat undangan, tapi memang karena cita-citanya ya. Kan ada orang nih, nilai gue segini nih biar gue masuk sekolah negeri, kan itu ada juga motivasi kayak gitu. Tapi lu emang bener ya. Betul. Apalagi dari SMA 14, gue tahu tuh SMA-nya keren banget, bro. Sampai sekarang, bro. Iya, Pak. Iya, terus sekolahnya juga hijau lah. Hijau. Nah sekarang apa aja tuh pada saat lu kuliah tuh yang lu pelajarin apa sih? Untuk kuliah pada saat dipelajarin jelas tentang anatomi dasar. Itu jelas karena itu jadi deket-deket kayak kedokteran gitu ya? Yep. Karena bagaimanapun ketika kita bicara fisioterapi adalah bagaimana kita memelihara sistem gerak badan pada manusia. Ketika kita bergerak sedikit itu harus ada gesekan di situ, dan itu kita butuh fisioterapi di situ. Oh gitu ya? Banyak kejadian-kejadian yang ada itu akhirnya membutuhkan fisioterapi. Gue agak ini nih, gue kan kadang sekarang nih gue lebih seneng, gue juga seneng olahraga nih. Gue sekarang tuh lebih seneng diurut, dipijat, itu sama fisioterapis. Yang ditarik sini, tarik sono, itu kayak gitu ya? Bukan beda ya itu ya? Salah satu mata kuliahnya disebut ada namanya manual terapi. Manual terapi itu bisa ada tambahan dari manual terapi. Kita dimasas, ada di stretching, dan sebagainya. Betul. Nah itu sangat bagus karena bagaimanapun ketika kita bicara evidence base-nya, itu kita harus di stretching tiap hari. Kayak gitu. Jadi tiap hari juga nggak pengaruh? Nggak apa-apa. Gua sama terapis gue bilang, udah Pak Bapak sebulan sekali aja. Apa karena gue kurang keras kali olahraganya? Karena ketika Bapak dianjurkan sama terapis, ya saya nggak ngerti. Mungkin terapisnya menilai bahwa Bapak butuh cuman waktu sebulan sekali untuk recovery. Tapi alangkah baiknya ketika Bapak recovery badan Bapak seminggu sekali, itu no problem menurut saya. Sekarang kan lo tadi tuh terapis itu kan. Jadi orang habis main bola. Terus lo setelah dia main bola lo terapi tuh enggak? Apa hanya orang yang cedera aja? Jadi ketika kita bicara itu tugas lo nih sebagai seorang. Ada yang namanya precision dalam sepak bola. Precision itu adalah persiapan untuk memasuki musim kompetisi. Ya. Nah di situ ada namanya pre-injury. Jadi kita list dulu apa-apa yang di-injurinya, ada cederanya apa aja. Nah, ketika masa persiapan adanya preventif. Preventif injury itu adalah latihan yang diberikan oleh fisioterapi
untuk menghindarkan ke depannya agar tidak terjadi cedera. Ada gerak-gerakannya. Oh, gitu ya. Jadi contoh ketika saya di timnas juga Pak, ketika kita di timnas sebelum training itu ada namanya preventive injury. Preventive injury itu bisa memakai foam roller. Foam roller apa itu tuh? yang bulat kayak pipa yang kita tekan di paha, di bagian otot kita. Iya, iya. Atau kita latihannya pakai karet untuk segala regio, segala bagian badan. Oh, gitu. Kayak gitu. Itu preventive injury sih Pak. Jadi lu bukan makan gaji buta kalau kagak udah dia cerita lu kagak ada kegiatannya lu gitu ya. Ini gaji buta aja nih, enak banget kayaknya. Kata-katanya sih gitu. Kalau misalnya pemain itu nggak cedera, berarti kita nggak ada yang kita urusin. Nggak ada yang urusin. Iya, tapi lu nggak lari-lari ke lapangan kan? Itu bonus sih Pak. Bonus ya. Gitu, Pak. Oke ya guys, jadi segmen 1 sudah selesai. Ya, kita nanti akan masuk ke segmen-segmen berikutnya. Kita akan lebih dalam lagi ya bagaimana ternyata seorang terapis tidak saja cuman putar-putar di Kota Bekasi, bisa ke Indonesia dan termasuk bonusnya bisa keluar negeri ya. Oke, tunggu jangan kemana-mana. Yuk kita lanjut di segmen kedua dengan Bang Sultan. Ya, jadi beliau adalah seorang terapis ya, sekarang banyak ya membantu PSSI dan alhamdulillah ya bocah Bekasi yang sekarang sudah melalang buana dan sekarang tapi udah tinggal di Tangerang ya. Karena kerja klubnya di Tangerang Pak. Oh, apa lu megang apa sekarang? Di Persita. Oh, Persita. Iya. Jadi kalau besok Persipasi masuk terus lo balik lagi mau dong ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Kalau demi Kota Bekasi sih bisa Pak. Insya Allah ya, jadi mudah-mudahan kita nanti bulan September udah bisa main bola. Siap. Nah terus gini, tadi kan udah lo kasih tahu tuh metode pelatihan buat si pemain. Ya. Kira-kira apa nih yang hambatan yang lo selama ini lo hadapin? Hambatan ketika kita menjadi fisioterapi adalah kadang-kadang kita masih dianggap menjadi bagian di luar fisioterapi. Karena fisioterapi bagian di luar fisioterapi. Iya. Karena kalau kita jauh nih Pak, tahun berapa tahun jauh, fisioterapi itu dianggap tukang pijat. Iya, tukang pijat itu. Itu headline beberapa tahun lalu. Yeah. Tapi saya nggak perlu menyangka bahwa kita di kehidupan nyatanya kita sama-sama berkolaborasi dalam semua lini. Yeah. Ada measure, ada fisioterapi, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Itu kita sama-sama berkolaborasi untuk dapat hasil terbaik untuk pemain tersebut. Contohnya ini ada di klub bola. Kayak gitu sih Pak. Lu ada nggak misalnya pemain nih, lu rekomendasikan, udah deh lu nggak usah main lagi nih karena lu bahaya. Tapi dia ngotot gitu, gue pengen main gitu kan. Banyak juga nih pemain diganti aja kagak mau gitu lah. Itu realita di lapangan bola Pak. Realitanya ya? Itu realita di lapangan bola. Lu punya hak prerogatif kan menentukan seorang pemain harus keluar gitu ya? Pasti. Seorang pemain harus ditandu gitu pasti. Ya? Itu. Kecuali lu main curang kan? Lu pura-pura jatuh gitu. Itu termasuk sih Pak. Karena gini sih Pak. Karena ketika pemain itu tahu kadar dia di mana sakitnya, kita juga harus mengerti keadaan pemain itu. Contoh, waktu kita katakan udah injury time, skor kita udah tuan rumah udah menang 1-0. Betul. Itu yang tadi Bapak bilang, mengulur waktu itu. Mengulur waktu kan. Itu ada. Tapi ketika pemain dalam keadaan kita kalah dan pemain itu adalah superstar, pemain inti, dan dia mengalami cedera, sebenarnya dia harus keluar karena ditakutkan parah, tapi dia ingin main. Kadang-kadang itu yang kita harus berdamai sama diri sendiri, berkoordinasi dengan pelatih, berkoordinasi dengan pemain tersebut. Bagaimana ketika kita kasih penjelasan bahwa ini udah nggak bisa, tapi dia masih tetap main, di situ yang berat Pak. Paling gitu kita kasih waktu. Oke, 5 menit kalau nggak ada masalah, lu boleh main. Tapi itu akan menjadi resiko yang ada ketika kita bicara sama pelatih kepala. Maka dari itu kita harus benar-benar komunikasinya harus benar-benar sama pelatih kepala. Bagaimana menentukan. Kadang itu yang membuat kita jadi berantem, miskomunikasi. Oh gitu ya. Iya. Tapi lu kalau dalam bermain itu udah jadi bagian dari tim kan? Iya Pak. Termasuk dengan pemain itu harus satu hati kan? Betul Pak. Pelatih, manajer, asisten gitu ya? Betul. Karena fisioterapi dan dokter itu, fisioterapi itu emang harus wajib ada di bench. Oh termasuk dengan dokternya ya? Iya. Jadi yang wajib di bench itu ada pelatih kepala, pelatih asisten, pelatih fisik,
goalkeeper, pelatih, fisioterapi, dokter tim. Berarti yang banyak makan gaji buta si dokter ya. Lah jadi kalau kagak ada yang sakit kan kagak ngapa-ngapain, Bro. Tapi kan harus ada vitamin kan dia dukung. Ya iya. Cuma resep doang ya nggak. Kalau kan masih ada urut-urutnya, masih bisa ngerjain. Kadang kalau dalam cedera itu yang kita dinamakan kolaborasi, Pak. Karena dari cedera, Bapak nggak cuma butuh penanganan di luar, tapi butuh penanganan di dalam. Dalam artian obat anti nyeri, painkiller segala macam. Oh itu dokter yang ngasih? Iya itu dokter, karena dokter mempunyai hak yang untuk meresepi. Kalau fisioterapi tidak punya hak untuk meresepi. Hanya pemberian contoh apakah cedera ini parah atau enggak, sprain atau contohnya cedera ankle misalnya. Oh iya dia akut atau enggak, jadi harus dikasih ultrason atau cuman pemberian TENS kayak gitu. Jadi tetap kolaborasi sama dokter umum, kita koordinasi dengan dokter. Dok, kayaknya ini butuh painkiller deh untuk meredakan nyeri ketika dia malam hari biar bisa tidur paginya. Kayak gitu sih paling Pak. Cedera apa yang pernah lu tanganin yang paling berat gitu, yang pada akhirnya lu harus memutuskan seorang pemain, atau pernah nggak pengalaman siapa gitu namanya yang lu pernah keluarin lah dari lapangan itu, karena dia memang cederanya berat gitu pada saat dia bertanding. Saya ingat betul 2018. Saya waktu itu di Kalteng Putra, Pak. Oh, Kalteng Putra. Palangkaraya. Oh ya. Waktu itu saya sekarang Kalteng tuh cukup bagus juga loh. Tapi turun ke Liga 2, Pak. Oh, tahun ini turun? 2020 semenjak saya pindah ke Persita. Wah, dukun ya ternyata pindah. Dukunnya pindah ikut turun deh. Jadi dulu Kalteng itu pas mau naik ke Liga 1, itu kita final di Pekansari, itu lawannya lawan Persita yang jadi tempat kerja saya. Iya. Nah, waktu itu ada pemain saya yang pada saat itu pemain saya yang pas di lapangan itu keras sekali benturannya. Dan hasilnya pada saat itu ternyata emang putus MCL-nya. Oh gitu. Medial ligamen di lutut. Itu putus. Pada saat di lapangan dia ingin main, tapi dia tidak bisa membohongi mimik mukanya. Itu dia tidak bisa. Dan betul saja ketika saya cek segala macam, saya intervensi sedikit, gerak-gerakan saya berikan aktivasif, dan itu ternyata emang dia tidak bisa melakukan. Dan nah setelah itu dia keluar? Dia keluar. Langsung dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, kebesokannya atau 2 hari setelah itu dia MRI dinyatakan putus. Oh gitu ya. Salah satu ligamen di lutut. Itu apa sih kalau yang kita dikasih semprot-semprot itu hanya penahan nyeri aja? Yang disebut semprot itu adalah etilkloritil. Itu sebenarnya fase di mana kita dikasih dingin untuk meredakan nyerinya itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi efeknya dingin, Pak. Efeknya dingin. Jadi tahapan apa tuh begitu lu ketemu seorang cedera, kemudian tahapan apa yang harus lu lakukan? Tahapannya pertama kasih etil itu ketika di lapangan ya Pak? Nah, di lapangan. Ketika di lapangan berarti ketika kita harus benar-benar mengamati bagaimana sepak bola itu berlangsung. Itu pertama, itu jelas. Karena ketika kita tidak mengamati, ketika ada di situ benturan atau apapun, itu akan menjadi fatal karena kita nggak tahu bagian posisi mana yang mengalami benturan tersebut. Capek juga loh ya. Kita harus benar-benar 2 kali 45 menit tuh harus. Iya, harus Pak. Nah, ketika kita tahu cederanya itu, kita nggak perlu lagi nanya pemain tersebut, lu bagian apa yang sakit? Oh gitu? Ya karena kita udah tahu. Kalau kita hilang fokus nggak mengamati, kan di band itu dengan itu agak jauh juga tuh. Iya, makanya itu kita harus fokus, Pak. Wah. Gitu. Nah, ketika tahu bagian apa itu, oh ya, ketika kita pemberian active exercise, katakan digerakin, ini masih sakit, ini sakit, kita lanjut ke pasif. Ternyata dia menggerakkan sendiri juga tetap masih sakit, akhirnya ya udah diputuskan nggak bisa tampil kembali. Nah, kita ngasih kode deh di tengah lapangan ke pelatih. Coach nggak bisa, silap biasanya. Coach ganti. Coach lanjut, oke. Kayak gitu. Good. Paling kita tinggal ngomong sama pemain. Oke, kalau emang lu aman, tolong kasih buktikan ke gua biar gua percaya untuk lu bisa. Karena kalau dari textbook ini sebenarnya lo harus keluar karena benturan ini keras sekali. Dan ini akan membahayakan diri lo. Ternyata berat banget ya, Bro.
Jadi seorang terapis, lu bisa bayangin kita nonton 2 kali 45 menit dalam suasana yang hiruk pikuk. Ya, apalagi kalau kita ngelihat nuansanya stadion. Wah, luar biasa. Belum lagi kalau kita di band. Di band tuh rasanya udah. Belum lagi di tamu, Pak. Hah? Belum lagi di stadion tamu. Apalagi di stadion tamu. Waduh. Ya, jadi suasananya emang mencekam. Ya. Nah, ini sekarang ditambah dia harus ngelihat karena ternyata udah kayak supranatural. Karena dia harus tahu persis cedera apa yang kemudian harus dilakukan, apa yang dialami oleh pemain. Karena itulah treatment pertama pada saat dia melakukan pengobatan. Ya, oke, guys, nanti kita lanjut di segmen yang ketiga. Ya, jadi mudah-mudahan akan lebih seru lagi. Ngopi dulu, Bro. Siapa? Ya. Oke, kita balik lagi ya di acaranya Ngobras, yang ngopi bareng Mas Triadianto. Ini adalah segmen yang 3. Kita akan lebih banyak lagi meng-hire ya pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bang Sultan. Ya, Bang Sultan, apa nih yang membuat lo setelah menjalani kehidupan ini sesuai nggak dengan apa yang lo harapkan pada waktu lo pertama kali memang bercita-cita sebagai fisioterapis? Alhamdulillah bersyukur sekali Pak ketika kita bicara timeline kehidupan. Ini adalah proses dari impian saya. Prosesnya? Dari proses impian saya yang saya cita-citakan. Ya. Karena saya ingat betul ketika saya dulu lulus SMA. Ya. Saya bilang pada teman saya bilang someday saya jadi fisioterapi timnas. Jadi sampai fisioterapis timnas? Karena jujur Pak, ketika kita di dalam sistem sepak bola dan itu sepak bola nasional, tujuannya itu pasti timnas. Ya, pasti. Ketika pemain bicara dia masuk klub, tujuannya itu pasti timnas. Dan menurut saya nggak bisa menolak mimpi saya itu bahwa cita-cita saya ke depan pasti timnas. Itu harus Pak ketika kita bicara sepak bola. Maka dari sebab itu ya saya sangat bersyukur ketika cita-cita itu kesampaian dengan waktu yang saya relatif singkat. Alhamdulillah Pak, dari perjalanan dari setelah Liga lulus 2, ya setelah lulus saya waktu itu di Produta Medan Liga 2. Lalu saya sempat di Persika Karawang Liga 2 cuma beberapa bulan. Persika Karawang. Iya. Terus abis itu saya ke Kalteng Putra 2,5 tahun. Ya. 2,5 tahun, lalu di Persita di akhir tahun lalu kemarin saya nggak boleh kemana-mana sama Persita untuk dilanjutkan tahun ini. Karena mulai tahun lalu saya juga dipanggil sama PSSI untuk menjadi fisioterapi timnas untuk SEA Games 2021 sebetulnya. Nah, kalau lu bayangkan tuh, lu emang orang yang terbaik apa lu beruntung nih, Bro? Kalau bicara terbaik, saya bukan orang terbaik. Karena di atas saya masih ada orang-orang yang lebih baik daripada saya. Senior lu kan banyak juga tuh ya? Betul. Terus dia udah melalang buana di tim-tim nasional, tim-tim klub-klub liga yang lebih keren lah. Ketimbang Persita gitu kan, apa Kalimantan Tengah, Kalimantan Putra gitu kan. Kita ada Persib, ada Persija. Itu kan dia punya fisioterapis juga. Betul, gitu. Pak. Kenapa tuh, Bro ya? Saya sih percaya Pak bahwa jalan Tuhan itu baik ke saya. Oh gitu ya. Jalan Allah itu baik ke saya dan saya selalu berdoa bahwa apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan dan itu harus saya wujudkan. Bagaimanapun semua ini adalah demi keluarga. Oh, mantap. Jadi lu udah berkeluarga, Bro? Untuk orang tua saya, Pak. Buat yang masih jomblo nih, Bang Sultan, ya, masa depannya cerah. Amin, Pak. Masih muda udah masuk level nasional, ya. Amin, Pak. Jadi ada nggak mimpi lu akhirnya sekarang lu rubah lagi mimpinya? Kan udah sampai nih mewujudkan mimpi. Mungkin besok gue mimpinya ke mana gitu? Di klubnya Inggris gitu, Liverpool lah, apa AC Milan gitu. Saya sih orang yang sebenarnya tapi saya tahu, itu impian saya harus dapat. Tapi saya harus menilai diri saya sendiri juga. Saya masih ada 2 yang belum kesampaian dalam hidup ini, Pak. Pertama, saya punya klinik, sedang on proses, alhamdulillah. Klinik ya? Klinik di Bekasi Utara. Bekasi Utara ya? Lagi sedang dibangun. Nah, izinnya nggak susah kan?
Insya Allah tolong dibantu Pak. Baru kalau susah masuk ke IG-nya Mas Triadianto, aman lah Oke, itu siap. ya. Makasih Pak. Sip. Terus yang terakhir, cita-cita saya bahwa someday saya bisa kerja di klub luar negeri, at least Malaysia. kau di luar negeri? Iya. Tapi lu cukup di Malaysia? Cukup. Kenapa? Karena saya mau gitu, saya pengen ngerasain kita menjadi foreign worker. Saya pengen gitu. Karena ketika saya di Persita, saya bisa di Timnas, itu udah kesampaian yang luar biasa menurut saya Pak. Iya itu. Karena sampai sekarang belum ada ketika kita bicara official di klub itu juga dipanggil ke Timnas. Iya iya. Nah someday saya pengen ke luar negeri, at least Malaysia. Tapi kalau emang nggak bisa itu karena ada kepentingan untuk ngurus klinik, ya saya harus bersabar sama diri saya bahwa itu nggak bisa dilanjutkan. Oke. Kalau lo siapa sih yang menginspirasi lo nih dalam setiap kehidupan nih? Kehidupan ya Pak? Ya kehidupan lo nih sekarang siapa sih yang lo menjadi inspirasi lo nih? Kalau kehidupan untuk bicara di program saya, fisioterapi, tentu itu namanya Emma Stock. Dia ketua fisioterapi internasional. Waktu itu ketemu pas saya lagi di Singapura, lagi ada acara 2015 yaitu World Congress Physical Therapy di Singapura. Itu waktu itu sempat ketemu dan itu waktu itu saya masih kuliah. Jadi bareng-bareng sama anak Unhas Makassar dan satu dosen waktu itu ketemu. Lu lagi ikut seminar tuh sama dia? 2 mingguan lah Pak. 2 mingguan. Iya. Dia sebetulnya apa? Juga fisioterapi di salah satu klub gitu? Enggak, dia fisioterapi di bidang pendidikan sih Pak. Oh pendidikan. Pinter sih Pak, banyak udah banyak penelitiannya. Oke, sekarang momen lo yang paling berkesan dalam momen tentu ketika saya di Kalteng. Oh Kalteng ya? Ketika waktu Kalteng dari Liga 2 pindah ke Liga 1, itu kan kita juara 3. Itu perebutannya di Stadion Pekansari Pak. Itu momen terindah menurut saya waktu itu. Tapi kan ketika kita bicara momen pasti ada lagi. Ya jelas ketika saya bisa dipanggil timnas dan pertama kali saya ikut official dari timnas untuk berlaga di Prapiala Dunia di Dubai. Waktu di Dubai gimana lo? Sedih nggak lo lihat? Itu apa persiapannya atau memang musuhnya lebih bagus sehingga tim kita kan relatif tidak menunjukkan prestasi lah gitu. Tapi kalau yang jelas kalau misalnya kurang bagus atau enggak, kita bicara bahwa pemain Indonesia juga bagus Pak. Bagus ya. Bagus dan yang jelas juga mungkin belum rezeki untuk pertandingan di sana karena jelas kita waktu itu kita juga menang satu kali ya. Nah tapi pas official Prapiala Dunianya kita nggak menang Pak, seri lawan Thailand 1-1. Jadi mungkin kalau bicara persiapan itu ada bagiannya yang bicara Pak. Tapi dalam penanganan cederanya kita sama-sama yang jelas sama-sama berkolaborasi untuk menjaga pemain-pemain itu untuk tetap tampil prima pada saat pertandingan. Oke. Sekarang harapan lo deh terhadap sepak bola Indonesia ini seperti apa? Jelas Pak, harapan saya menjadi sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Itu jelas sekali. Lalu jauhnya lagi semoga di klub-klub ini untuk sepak bolanya lebih awareness terhadap adanya fisioterapi, adanya kedokteran umum, adanya measure. Bagaimanapun ketika kita bicara klub sepak bola yang belum mengerti tentang medical, itu akan susah untuk maintain pemain. Ketika kita bicara bagaimana sih sebenarnya pemain Indonesia baik atau enggak, buruk atau enggak. Bagaimana sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana ketika setiap klub itu adalah awareness terhadap medical atau enggak. Ketika kita awareness terhadap medical bahwa pemain itu penting untuk recovery namanya. Dan itu saya harap begitu. Nah sekarang tipsnya buat pemain nih supaya mereka nggak gampang cedera, pemain mereka kalau toh terjadi benturan tidak terjadi fatalitas gitu. Ini kan karena masa depan mereka sebetulnya ya mereka juga yang harus bisa memaintain kan gitu. Yang jelas sih hati-hati Pak, karena dari segi pengambilan keputusan dari apapun itu kita harus hati-hati namanya. Lalu
pemain itu harus benar-benar menjalankan program preventive injury dari gerakan, persiapan, stretching, pemanasan segala macam itu benar-benar harus dijalankan. Bagaimanapun itu sangat beresiko ketika itu tidak dijalankan, itu akan menjadi cedera yang lebih fatal. Kalau kita ini ya kayak pemanasan gitu. Contoh ketika kita pemain ada mengalami cedera hamstring paha belakang, itu pasti karena kurangnya pemanasan. Ya makanya itu jelas. Ketika otot itu belum panas, dia ada pergerakan yang eksplosif. Contohnya sih kayak karet gelang, Pak. Kalau karet gelang cuma ditarik segini, terus tahu-tahu ada mendadak tiba-tiba ditarik yang full, siapa yang tahu itu karet itu akan putus. Dan itu yang cedera paling parah ketika putus. Harus panjang operasi lagi. Sip. Itu dia ya buat para pemain, lu dengerin tuh ya bahwa ternyata arti penting dari sebuah pemanasan. Betul, Pak. Dan itu tidak saja hanya buat para pemain profesional, tetapi buat kita sebagai pemula ya bagaimanapun juga olahraga harus dilakukan secara pelan dan tentunya kalau menurut saya ritmenya tetap ya. Betul, Pak. Jadi konsisten terus karena gitu ya. Karena sudah ada pembagian jadwal dari pelatih. Gitu. Pelatih ya. udah memperhitungkan itu semua kok. Terus sekarang tips lo nih untuk buat anak muda ya gimana caranya dia bisa mencari peluang. Ya. Kalau lu kan emang cita-cita nih. Sekarang kan peluang ini kan harusnya dicari nih ya. Karena ternyata yang namanya psikoterapis termasuk langka. Ini kan termasuk menurut gue profesi langka gitu loh. Ya. Tetapi kemudian dibutuhkan. Nah, motivasi lo buat anak muda Bekasi agar mereka beradaptasi dengan kondisi yang sekarang dengan berbagai orang bilang nyari kerjaan susah lah. Ya, kalau lu kan gampang sekarang. Ya enggak, tinggal lu maunya aja mau di mana. Keren kan? Peluang. Bro. Rajin belajar. Rajin belajar, Bro. Rajin cari informasi yang ada. Ya. Rajin membangun komunikasi sama kerabat-kerabat yang lebih tua kalau bisa. Ya. Dan komunikasi antar semua lini. Dalam artian bagaimanapun kita harus butuh namanya komunikasi dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Dan yang terakhir tidak perlu malu atas kemampuan kita. Sip. Gue pikir pembicaraan kita siang ini dengan Bang Sultan cukup bisa memberikan inspirasi buat kita bersama dan kita jadi bisa lebih tahu ya ternyata tugas seorang psikoterapis ini juga menentukan ya satu keberhasilan dari kesebelasan yang ada. Ya. Kalimantan Tengah beliau 2,5 tahun bisa sampai ke puncak. Ternyata ditinggalkan beliau sekarang turun ke divisi 2. Banyak faktor saya kira. Tetapi salah satu faktornya adalah psikoterapis memegang arti penting dari sebuah kemenangan, sebuah kesebelasan. Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.